Halo semua, balik lagi sama gue Owen di FPL 62, balik lagi di segmen Euro 2020. Kali ini gue bakal bahas mengenai draft pertama tim Euro 2020 Fantasy Football gue dan juga alasan-alasannya kenapa gue pilih mereka ini. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus videonya sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu karena gue bakal terus bahas tips-tips mengenai Fantasy Football. Oke, tapi sebelumnya gue mau kenalin lu semua sama satu game fantasy, yaitu MPL Fantasy. Game ini gak beda jauh sama game-game fantasy lainnya yang menantang lu untuk membuktikan skill, analisa, dan strategi lu dalam menyusun tim sepak bola. Jadi buat yang mau download, langsung aja ketik di browser kalian id.mpl.live/fantasy. Dan menurut gue sendiri ada 3 alasan kenapa lu harus banget main MPL Fantasy. Yang pertama, di MPL Fantasy lu bisa mainin game fantasy atau nyusun tim sepak bola di berbagai liga di dunia. Jadi gak cuma Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Champion, tapi lu juga bisa mainin di Euro 2020 nantinya. Yang kedua adalah hadiah MPL Fantasy ini langsung lu terima setelah pertandingan selesai. Jadi nggak perlu nunggu satu season, lu bisa langsung ngambil hadiah lu setelah pertandingan itu selesai. Nah yang terakhir pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena lu nggak cuma nonton tapi serasa ikut main, dan juga lu bisa ngumpulin poin di MPL Fantasy. Hadiah MPL Fantasy sendiri berupa berlian kemenangan, di mana berlian kemenangan ini bisa lu tarik menjadi saldo GoPay dan saldo link aja. Sekarang satu berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang bisa langsung lu tarik dan bisa lu jadiin pulsa, kuota, data, ataupun lu bisa beli baju bola tim kesayangan lo. Dan di MPL Fantasy juga ada fixture-fixture atau pertandingan yang wajib lu ikutin, seperti nantinya untuk Euro 2020 di tanggal 13 Juni bakal ada Inggris lawan Kroasia yang mengulang semifinal Piala Dunia 2018 yang pastinya ini seru banget. Gue sendiri pastinya bakal main karena ada Euro 2020 juga di sana. Jadi langsung aja download aplikasi MPL Fantasy sekarang di browser kalian, ketik aja id.mpl.live/fantasy, dan juga jangan lupa masukin kode referral dari gue yang ada di description box untuk dapetin 20 berlian bonus. Oke, jadi langsung aja gue bahas mengenai draft pertama di tim gue untuk Euro 2020. Dan sebelum gue bahas lebih jauh lagi, kalau bisa lu nonton dulu 2 video gue yang udah gue pernah upload mengenai Euro 2020, yaitu mengenai peraturan dan juga mengenai negara-negara mana aja yang harus kita targetin di Euro 2020. Biar lu bisa kurang lebihnya mengerti apa maksud gue dan motif gue transfer pemain-pemain yang ada di tim gue sekarang. Oke, pertama-tama gue juga mau ingetin lagi buat kalau bisa kita punya tim yang pemainnya akan main semua. Jadi jangan pakai pemain yang bisa dibilang pemain mahal ya, kayak mungkin lu mau Cristiano Ronaldo, mau Harry Kane atau segala macam. Menurut gue di Euro 2020 Fantasy Football ini agak kurang relevan kalau lu mengandalkan beberapa pemain doang, karena di sini peraturannya kalau lu udah nonton video gue yang sebelumnya, lu harusnya ingat kalau di sini lu bisa sub pemain lu setiap hari ya, maksimal 4 di satu match day atau game week. Jadi bisa dibilang harusnya lu punya 15 pemain di sini yang bermain regular untuk negaranya masing-masing. Jadi biar lu bisa sub ya, jadi nggak benar-benar bertumpu sama main inti doang. Dan yang kedua adalah kalau bisa kaptenin pemain yang main di hari pertama. Karena kalau lu masih ingat video gue, harusnya lu ingat kalau kapten itu bisa kita tuker setiap harinya juga. Dan juga pergantian pemain ini, substitution dan juga pemilihan kapten adalah ke pemain yang belum bermain. Nah jadi yang nyambung sama yang ketiga adalah kalau bisa bench lu ini adalah pemain-pemain yang mainnya di hari terakhir. Jadi kayak lo kalau lihat di sini, bench gue adalah pemain-pemain yang akan bermain di hari-hari terakhir kayak 15 Juni, 14 Juni, dan 15 Juni. Jadi gue bakal masukin dulu pemain-pemain yang main di hari-hari pertama, di 12 Juni lah, di 13 Juni. Jadi karena in case nanti dia blank, gue bisa masukin pemain yang belum bermain. Jadi kalau gue masukin Jota dulu di sini, gue mainin Jota daripada Alaba. Kalau misalnya Alaba return di 13 Juni, gue udah nggak bisa masukin dia. Jadi gue berusaha pastiin tim lu adalah yang bermain adalah tim pemain-pemain yang bermain di game week awal-awal, di match hari pertama-tama, dan juga kaptenin pemain yang main paling pertama juga. Nah di sini tim gue sendiri udah ada 15 pemain yang udah gue susun sama bench-benchnya. Nah yang pertama adalah gue bakal bahas dari striker dulu. Oke. Jadi dari striker sendiri gue punya Lukaku yang pertama. Lukaku ini pastinya ya, dia sebagai striker dari Belgia, bisa dilihat dia bakal melawan Rusia di matchday pertama atau di game week pertama, kemudian Denmark, kemudian juga Finlandia. Jadi menurut gue sejauh ini, karena strategi chips gue sendiri, gue rasanya bakal pakai limitless di game week kedua, dan gue belum tahu apakah gue bakal pakai wildcard atau enggak di game week ketiga. Tapi setidaknya Belgia ini ya kan bisa dibilang agak susah, itu adalah Denmark mungkin sama Rusia ya. Cuma paling susah adalah Denmark di sini. Jadi gue rasa akan efektif juga kalau gue pakai limitless di game week kedua. Jadi gue nge-skip ini. Jadi gue bakal lawan Rusia sama lawan Finland. Jadi gue rasa punya pemain Belgia lumayan mendukung gue juga dalam menggunakan strategi chips gue.
Jadi gue bakal punya Lukaku, ya bisa dibilang striker tumpuan dari Belgia ya. Jadi gue pastinya bakal mau punya dia juga. Kemudian berikutnya adalah Depay yang menurut gue sendiri Belanda juga lagi, ya mungkin bisa dibilang lagi naik lagi ya. Lagi naik lagi, jadi gue rasa dengan dia di grup yang lumayan bisa dibilang oke juga nih. Ukraina di game pertama, Austria di game kedua, dan juga Makedonia Utara di game ketiga. Gue rasa Depay ini punya peluang, apalagi dia juga kan bisa ya melakukan shooting jarak jauh, dan lu tahu kalau di Euro 2020 ini lu bakal dapat poin kalau lu nyetak gol dari luar kotak penalti. Jadi kayaknya gue bakal punya Depay untuk lawan Ukraina. Dia sendiri bakal main di hari ketiga, ya bisa dibilang 12, 13, 14 di hari ketiga dia bakal main. Jadi ya gue rasa oke juga dalam memenuhi tim gue untuk gaming pertama ini. Dan berikutnya yang ketiga adalah Arnaud Taufik. Ini mungkin gue akan banyak melakukan kesalahan dalam penyebutan nama ya. Sekali lagi gue minta maaf buat kalau lo tahu nama-namanya, lo bilang aja kalau gue salah, tulis di komentar harusnya gue ngomong kayak gimana. Tapi ini yang setahu gue Arnaud Taufik ini, gue inget dia dulu main di Stoke City kalau nggak salah. Gue pernah lihat dia main di Stoke City, tapi kayaknya terakhir gue cek dia main di Liga Cina ya, kayaknya di Shanghai Shenhua. Jadi Arnaud Taufik ini sendiri dia merupakan top scorer di kualifikasi buat Austria juga, dan Austria sendiri juga bakal melawan North Macedonia atau Makedonia Utara di game pertamanya 13 Juni, dan dia sendiri kan kayaknya bakal susah juga nih lawan Belanda di game kedua. Jadi kayaknya gue juga ngeliat pemain yang mendukung planning dari chip gue sendiri, dan kalau dia dilihat-lihat Austria ini juga game 1 dan game 3-nya bagus ya. Jadi game keduanya susah, gue akan melakukan limitless juga. Jadi ya di game pertama ini kita benar-benar all out attack, dan di game kedua juga kalau kita pakai limitless pastinya kita bisa all out attack lagi. Nah untuk di game ketiga sendiri tergantung lu semua, apakah pemain lu bisa dibilang memuaskan untuk main di game ketiga dengan 2 transfer doang ya bisa dibilang. Kalau enggak ya lakukan aja. Ya kalau enggak ya mungkin lu bisa pakai chip wildcard lu. Dan gue rasa kayaknya nggak apa-apa juga kalau lu mau pakai semua chip lu di group stage, karena menurut gue sendiri di game week awal kita masih bisa ngincer tim-tim yang bisa dibilang ya bisa ditargetin ya, agak lemah di sini. Tapi dan juga lu bisa dibilang banyak pemain yang lumayan diferensial ya, karena nanti mungkin setelah 16 besar, 8 besar, bahkan semifinal bisa dibilang lawannya udah susah-susah, itu pasti tim-tim kuat semua, dan juga bisa dibilang gak ada pemain lagi diferensial yang bisa lu pakai, atau bisa dibilang ya diferensial semakin dikit lah ya. Jadi ya menurut gue ya gak apa-apa juga kalau lu mau pakai semua chips lu di awal di group stage ini. Nah berikutnya untuk ke midfield, gue sendiri punya ya 5 pemain ya. Untuk midfield itu 2 cadangan. Gue pertama punya Kevin De Bruyne, lagi-lagi gue punya Belgia, karena bisa dibilang Belgia ya juara 1 dunia sekarang. Dan KDB lumayan vital perannya di semua tim yang dia mainin, termasuk negaranya di Belgia, dan lawan Rusia lagi harusnya bisa gue manfaatin KDB. Dan di sini gue juga punya Federico Chiesa yang menurut gue sendiri selama kualifikasi kan Italia bagus banget ya, bisa dibilang. Gue sendiri pastinya mau punya pemain Italia, dan gue kayaknya uang gue yang cukup adalah untuk gue beli Chiesa ini. Dan Chiesa sendiri gue rasa Italia bakal main 4-3-3 kayaknya, dan dia juga bisa main di sayap kiri ataupun sayap kanan. Jadi gue rasa dengan harganya 7 juta euro menurut gue untuk mengisi mid tim gue, dan juga nambah-nambahin pemain dari Italia. Dengan dia lawan Turki, walaupun agak susah ya bisa dibilang Turki menurut gue. Tapi berikutnya Swiss lawan Wales harusnya ya bisa, mungkin Wales akan lebih gampang di sini, dan juga ya kita percaya aja sama Italia. Dan kenapa gue kaptenin dia di sini? Lagi-lagi gue kasih tahu kalau kapten tuh bisa diganti setiap harinya. Jadi gue bakal, kalau lu lihat di sini Italia bakal main pertama 12 Juni. Oke, jadi di sini kalau lu lihat juga di matchday pertama ini udah ada, ini matchday pertama ya semuanya. Di hari pertama ada Turki Italia doang. Kemudian di hari kedua di sini kalau lihat ada substitution window, itu berarti mungkin udah bisa ganti, anggapannya udah ganti hari ya, karena lu bisa melakukan sub juga. Jadi gue bakal kaptenin Chiesa dulu di sini untuk melihat apakah gue bisa ambil hasil dari dia. Kalau dia nggak hasil, gue juga bisa ganti kapten gue ya mungkin ke pemain Belgium, karena gue punya pemain Belgium di sini. Gue bisa kaptenin Lukaku atau kaptenin KDB yang bermain di tanggal 13 nantinya. Kemudian ada David Alaba, pemain baru Madrid juga. Gue nggak sabar buat nonton dia main di Madrid. Dan menurut gue lawan North Macedonia bisa dimanfaatkan harusnya sama Austria, walaupun Austria juga di kualifikasi bisa dibilang nggak sebagus itu ya. Mungkin Makedonia Utara juga bisa dibilang ya di sini kuda hitamnya lah ya, kayak tim yang agak di underestimate sama kita semua. Cuma gue sendiri ambil Alaba bukan karena itu juga, cuma karena harganya juga yang murah.
Dan juga gue sendiri punya Diego Jota sama Ferran Torres yang bisa dibilang akan mengcover si Alaba itu sendiri yang bermain di tanggal 13. Jadi in case dia nggak perform lawan Makedonia Utara, gue bisa masukin Jota atau gue bisa masukin Torres di sini sama kayak Arnautovic yang bisa aja gue ganti sama Torres atau Jota juga. Jadi bisa aja dua midfield ini akan masuk menggantikan salah satu pemain Austria gue ya. Berikutnya nama yang udah sebut adalah Ferran Torres sama Diego Jota. Ferran Torres sendiri akan melawan Swedia di game pertamanya. Gue sendiri sebenarnya yang nggak gitu yakin ya bisa dibilang sama Spanyol. Cuma nama besar Spanyol pastinya nggak bisa diragukan lagi. Dengan dia akan melawan Swedia di game week pertamanya, ya minimal gue punya satu pemain yang gue rasa bisa aja perform di game week itu. Jadi gue bakal punya Ferran Torres di sini dan juga Diego Jota yang bermain di 15 Juni. Gue rasa dia akan melawan Hungaria yang pastinya ini adalah target ya di grup F ini sendiri, karena kalau lihat sisanya adalah Jerman, Prancis, Portugal, Hungaria, pasti kita mau targetin tim-tim yang ngelawan Hungaria ya. Dan di game pertama sendiri ada Portugal yang akan melawan Hungaria, jadi kayaknya gue bakal masukin Diego Jota di game pertama. Dan gue sub dia dulu karena dia main di tanggal 15. Gue akan main Alaba dulu, in case Alaba jelek gue akan masukin dia, dan gue berharapnya besar sama Jota sih, bukan sama Alaba di sini. Kemudian untuk back sendiri, pertama gue punya Leonardo Bonucci yang akan bermain tanggal 12 Juni melawan Turki. Gue lagi-lagi bilang kalau Italia ini punya, ya kita tahu track record defensif dia bagus banget, dan dia juga belum pernah kalah, bahkan belum pernah seri selama kualifikasi. Dan kebobolannya seingat gue juga dikit. Jadinya dengan budget yang gue rasa gue maksimalin ke depan, gue punya defender sama kiper yang main, cuma mungkin tapi bukan aset premiumnya dari negara-negara tersebut. Kayak bisa dibilang Bonucci kan adalah center back ya. Walaupun dia pemain senior, menurut gue dia pasti main. Cuma kalau mau attacking return, gue saranin lo ambil Florenzi yang mainnya di sayap seingat gue, dan juga dengan harga yang pastinya lebih mahal, yaitu 6 juta seingat gue di situ. Jadi gue rasa dengan budget gue yang tersisa ini, gue bakal ambil Bonucci aja. Dengan gue rasa dia bakal jaminan main di Euro 2020. Kemudian berikutnya adalah pemain Austria lagi yang gue gak tahu bacanya gimana, Hinteregger. Mungkin dia sendiri seingat gue main di Frankfurt sebagai center back juga. Jadi dengan dia juga lawan Makedonia Utara, rasanya gue masukin dia dulu karena dia bakal bermain di sini. Walaupun sebenarnya lagi-lagi gue jaga-jaga gue masukin Bednarek di sini yang bermain 14 Juni. Dan dia akan melawan Slovakia ya. Jadinya gue bakal mainin dia dulu yang bermain lebih awal, Hinteregger di 13 Juni in case dia nggak perform. Dan gue juga nggak tahu ya apakah Makedonia Utara bakal perform juga dan bakal cetak gol. Setidaknya gue punya cadangan adalah Bednarek yang bermain 14 Juni melawan Slovakia yang bisa dibilang agak sulit juga ya. Tapi kita tahu Polandia juga bukan tim yang sembarangan. Jadi ya gue setidaknya ada satu back yang bakal bermain dan gue jaga-jaga kalau Austria bakal kebobolan. Berikutnya gue punya pemain Denmark yaitu Simon Kjær. Gue gak tahu bahasanya gimana, mungkin bener Simon Kjær. Jadi kayak mungkin gue bakal ngomong Simon aja ya. Kayak dia lawan Finlandia harusnya bisa jadi target. Jadi gue punya dua aset bertahan dari Denmark kalau lihat di sini, Schmeichel sama Simon Kjær ini. Jadi kayaknya gue bakal mainin dia, dan gue harapan gue sama dia juga cukup besar. Dan dia juga kan main di AC Milan, dan seingat gue juga dia nyetak gol lawan MU waktu itu kalau nggak salah. Jadi gue juga lumayan banyak berharap sama dia dengan harganya 4,5 lagi-lagi. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, di match D2 mereka akan juga sulit lawan Belgia. Kayaknya gue bakal pakai ini lebih meyakinkan gue lagi kalau gue harus pakai limitless di game kedua. Jadi gue bakal pakai satu pemain Denmark lawan Finlandia. Dan terakhir back gue yang kelima adalah pemain dari Belanda sendiri. Gue nggak tahu bacanya gimana, Owen Wijndal. Gue bukan masukin dia karena namanya sama-sama Owen. Dan seingat gue dia main di AZ Alkmaar dan sebagai back kiri posisinya. Jadi sebagai back kiri pastinya kita punya harapan dia bakal lebih maju lagi, dia bakal bantu lini serang dan bisa ngirim-ngirim cutback ke kotak penalti ya. Jadi harapan gue lumayan besar juga sih sama dia dengan dia lawan Ukraina di game pertama. Gue berharap gak cuma clean sheet, cuma attacking return juga dari si Owen Wijndal ini sendiri. Kemudian untuk kiper gue sendiri udah bilang gue bakal pakai Kasper Schmeichel di game pertama karena lawan Finlandia. Dan kiper kedua cadangan gue adalah kiper dari Finlandia yang akan juga melawan Denmark, yaitu Lukas Hradecky. Jadi ini adalah opsi transfer gue terakhir yang seinget gue masukin dia 4 juta. Jadi gue bakal pakai dia aja yang udah jaminan main. Walaupun Finlandia kita tahu sendiri ya, gue gak gitu yakin sama defense-nya, terutama mereka akan melawan Denmark. Cuma gue rasa gue akan stick sama Schmeichel sebagai kiper utama gue. Jadi gue rasa sekian untuk draft pertama dari tim Euro 2020 Fantasy Football gue. Di sini pastinya gue sekali lagi ingetin adalah pastiin semua pemain lu adalah pemain yang main reguler di negaranya masing-masing. Kemudian pastiin pemain lu adalah yang di starting 11 lu adalah pemain yang
main duluan di hari yang lebih awal daripada pemain-pemain lainnya. Jadi setidaknya kalau dia blank, lu bisa masukin substitution lu yang belum bermain ke tim lu itu sendiri. Jadi kemudian juga yang terakhir adalah pastiin kaptenin pemain yang main di hari pertama dulu. Kayak di sini gue kaptenin pemain Italia dulu, yaitu Chiesa yang akan bermain di hari paling awal di 12 Juni melawan Turki. Dan kalau dia blank pun gue masih punya kesempatan untuk ganti kapten ke beberapa pemain lainnya di tim gue, yang menurut gue di hari itu dia bakal punya attacking return yang cukup baik. Jadi sekian video gue untuk kali ini. Lu nggak perlu ikutin tim gue sendiri, belum tentu tim gue adalah tim yang paling benar di sini. Jadi lu juga bisa kasih input ke gue mengenai tim gue sendiri. Tulis aja di kolom komentar apa yang harus gue lakuin menurut lu yang bisa jauh lebih bagus. Karena gue sendiri sejujurnya juga untuk Euro sendiri gue nggak sehafal pemain-pemain FPL ya pastinya. Jadi mungkin kalau lu semua yang nonton ini pastinya gue rasa bakal ada penonton yang jauh lebih hatam lah ya soal Euro menurut gue. Jadi bisa aja lu kasih input gue di kolom komentar. Dan buat kalian yang merasa video ini berguna, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Oke, jadi sekian video kali ini. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.